Tonton video ini, ya, tonton saja. Mereka bahkan tidak repot-repot menyembunyikannya. Mereka mengatakannya secara terang-terangan, terbuka, dengan sombong, karena mereka memberitahu sesama Muslim bahwa tidak ada yang salah dengan berbohong kepada orang kafir. Tonton video ini. Dua cendekiawan Muslim terkemuka, Yasir Qadhi dan pria satunya lagi. Saya tidak tahu namanya. Saya selalu lupa namanya, tapi saya yakin Anda pasti pernah melihatnya. Dia sangat terkenal. Dengarkan mereka. Dia mengatakan bahwa kita tidak hanya diperbolehkan untuk berbohong demi keuntungan politik kita, demi agenda politik kita. Kita bahkan diwajibkan untuk berbohong. Lihat ini. Mengatakan bahwa politisi diperbolehkan ya untuk berkompromi pada beberapa hal. Tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Oke, maafkan itu. Dimaafkan, tidak. Tidak. Politikus itu Saya bilang sama kamu, politikus yang saya kenal itu memprovokasi lebih banyak orang daripada isu Israel. Politikus dalam keadaan tertentu harus. Ya, saya bilang sama kamu, harus berbohong. Harus berbohong dalam keadaan tertentu. Kamu harus berbohong. Inilah alasan orang-orang ini berbohong. Orang ini adalah wali kota Dearborn yang menyuruh seorang warga Amerika yang lahir di sana untuk meninggalkan Dearborn karena dia punya masalah dengan orang ini yang menamai sebuah jalan di Dearborn dengan nama seorang teroris Hamas. Jadi dia menentangnya. Orang Amerika itu menentangnya. Dan orang ini berkata, kamu tidak diterima di sini. Kamu seorang Islamofob. Kamu tidak diterima di Dearborn. Bagaimana denganmu? Dan agamamu juga tidak diterima di Amerika. Cepat atau lambat, kamu harus menggunakan bahasa seperti itu, karena lihat saja itu. Lihat apa yang mereka katakan secara terbuka. Kamu harus berbohong. Kamu diwajibkan untuk berbohong. Itulah sebabnya orang-orang ini berbohong, teman-teman. Mereka menganggap kalian bodoh. Mereka menganggap kalian orang tolol. Bagaimana kita bisa membiarkan ini? Bagaimana kamu bisa membiarkan ini? Iya, saya bilang harus berbohong. Pernahkah kamu melihat ada politisi yang tidak berbohong? Tidak, itu maksud saya. Itu memang yang sedang saya katakan padamu. Setiap politisi berbohong. Jadi oleh karena itu, kita sebagai Muslim juga harus berbohong. Tapi kebohongan kita adalah kebohongan yang baik, karena kita sedang menjalankan misi Allah. Jadi itu baik untuk Allah. Apa yang baik untuk Allah, baik juga untuk kita. Oleh karena itu, tidak ada yang salah dalam berbohong kepada orang-orang kafir. Ya, itulah yang kami maksud dengan takia, teman-teman. Lihat itu. Mereka secara terbuka memberitahu kalian bahwa mereka berbohong. Mereka berbohong kepada kalian. Oke. Jadi aku tidak percaya ini. Kita sebenarnya setuju, tapi karena alasan yang sangat berbeda. Jadi, Sep, kita sebenarnya benar-benar setuju, tapi juga benar-benar tidak setuju. Aku bilang karena seorang politisi harus berbohong. Jadi kalau dia berbohong untuk melindungi umat Muslim, untuk melindungi bangsanya, ya, untuk itu. Oke. Itu dia, teman-teman. Itu dia. Itu dia. Politisi Muslim tidak hanya diizinkan untuk berbohong demi umat Muslim, komunitas Muslim, atau demi Islam. Mereka diwajibkan untuk berbohong demi memajukan kepentingan umat. Nah, itu sedang dibahas di Amerika. Yasir Qadhi adalah seorang imam yang berbasis di Amerika. Dan lihat ini, mereka juga melakukan itu di Australia. Saya senang orang lain juga memperhatikan. Tonton ini, tonton video ini. Jadi, kita benar-benar harus membangun institusi sekarang untuk membangun kekuatan politik itu. Inilah sebabnya Pauline Hanson mendapatkan dukungan yang begitu besar. tentu saja. Mari kita dengarkan pria ini dari New South. Suara Muslim Wales yang baru saja Anda sebutkan. Sekarang kita memiliki sekitar 1 juta Muslim. Tapi dalam 5 atau 10 tahun ke depan, kita akan mencapai sekitar 2 juta. Jadi kita benar-benar harus membangun institusi-institusi sekarang untuk membangun kekuatan politik itu. Jadi mereka bahkan tidak berpura-pura. Ini bukan permainan. Yang jadi agenda sekarang adalah membangun entitas politik yang dikendalikan Muslim atau institusi yang memegang kekuasaan untuk Muslim. Jadi lupakan multikulturalisme kalian. Kalian badut-badut di partai liberal yang terus bicara soal multikulturalisme. Inilah yang dihasilkan oleh multiculturalisme. Ini menghasilkan sekelompok orang yang bertekad, berdasarkan identitas apapun yang ingin kamu sebut, yang bertekad untuk mendapatkan kekuasaan dan menggunakan kekuasaan itu untuk diri mereka sendiri. Multikulturalisme berarti sektarianisme. Kita sudah melihat itu di Inggris. Ada suara Muslim di Inggris, di Birmingham, sebagian wilayah London, dan sebagainya. Mereka hanya memilih sesama Muslim. Mereka tidak peduli dengan kebijakannya. Mereka bahkan tidak peduli dengan kebijakan ekonomi atau apapun. Mereka hanya memilih. Jika Anda seorang Muslim dan Anda berkata, "Hei, saya mendukung Gaza," itu saja.
Anda akan mendapatkan suara Muslim. Dan mereka memilih secara kolektif, seperti klan. Mereka bersifat kesukuan, mereka sangat kesukuan. Jadi Anda pergi dan menyampaikan pidato di satu lingkungan, dan seluruh lingkungan itu akan memilih mereka. Dan inilah alasan mengapa partai buruh, baik di Inggris maupun di Australia, mereka berusaha menyenangkan mereka, karena mereka tahu bahwa jika kita hanya memberikan satu pernyataan yang pro-Islam, pro-Muslim, maka kita akan mendapatkan suara dari semuanya. Apa yang para idiot ini tidak pahami adalah bahwa umat Muslim ini hanya memilih partai buruh sampai mereka membentuk partai politik mereka sendiri. Mereka mencoba melakukan itu di Inggris dengan nama Partai Islam atau semacamnya. Komisi pemilihan menolak itu, tapi itu tidak masalah. Mereka sudah punya calon-calon independen. Mereka punya orang-orang mereka sendiri yang maju sebagai calon independen. Dan untuk sementara waktu, mereka sebenarnya bersekutu dengan Partai Hijau atau mereka berdiri secara independen. Dan kemudian ketika mereka menjadi independen, ketika mereka menang secara independen, seperti Adnan Hussein dan Muhammad Ayub dan semua anggota parlemen ini, lalu mereka bertindak bersama-sama dengan satu suara. Kita sudah melihat itu terjadi di Inggris. Inilah yang mereka maksud dengan multikulturalisme. Coba tunjukkan dari sudut manapun, di mana letak multinya. Tunjukkan pada saya. Bikin ini masuk akal buat saya. Di mana letak multikulturalisme di sini? Lihat ini. Ini adalah Ethiopia kecil. Ini Ethiopia. Di mana letak multikulturalismenya? Di mana budaya lain? Bagian ini di London adalah kawasan orang Ethiopia. Ya, biar saya tunjukkan bagian lain dari London. Di mana multikulturalisme di sini? Ini adalah Green Street di Ilford. Di mana multikulturalismenya? Semuanya Muslim. Hanya ada satu budaya di sini. Ini budaya Muslim. Inilah tepat seperti yang mereka lakukan terhadap Australia. Ini tidak apa-apa. Biar saya tunjukkan lebih banyak lagi. Ini terjadi di mana-mana, teman-teman. Ini terjadi di setiap negara barat. Ini Dearborn. Ini Dearborn. Saya merasa ini sangat mengintimidasi, provokatif. Di mana? Di mana budaya Amerika di sini? Di mana orang-orang Amerika? Tidak ada orang Amerika di sini, teman-teman, kecuali petugas polisi itu. Tidak ada orang Amerika di sini. Orang-orang ini tidak datang ke sini untuk berbaur. Dengarkan ini, lihat ini. Kita sedang berada di Dearborn. Ini adalah azan yang berkumandang 5 kali sehari. Di sini, di Amerika Serikat. Mereka memberitahu Anda bahwa mereka berbohong kepada Anda secara langsung karena mereka tidak di sini untuk berintegrasi atau berasimilasi. Mereka di sini untuk mengambil alih. Sekarang, Amerika. Populasi Muslim di Amerika adalah 5 juta, tetapi mereka hanya membentuk kurang dari 2%. Namun 5 juta adalah jumlah yang cukup besar yang dapat menyebabkan beberapa masalah serius. Di Britania Raya jumlahnya juga 5 juta, tetapi karena Britania Raya adalah negara yang lebih kecil, itu berarti sekitar 8 hingga 10%, sekitar 8%. Mari kita bersikap konservatif di sini. 8%. Dan Anda sudah bisa melihat seluruh kota, seluruh lingkungan telah dikuasai oleh Muslim. Apa yang baru saja saya tunjukkan kepada Anda, lihat ini. Bukan hanya mereka benar-benar telah mengambil alih atau menguasai kota-kota itu, tapi kota-kota itu juga terlihat kotor. Kotor. Lihat ini. Ini adalah daerah Muslim di London. Ini London Timur. Lihat itu. Lihat semua sampah itu. London telah menjadi kota dunia ketiga. Dunia ketiga. Neraka, lubang neraka. Lihat ini. Inilah yang benar-benar terjadi di Australia, tepat di depan mata kita di Lakemba di Bankstown. Dan kalian terus saja dibohongi. Inilah alasannya, teman-teman. Kalian harus memilih politisi sayap kanan. Di Australia, kita punya One Nation. Kita punya Pauline Hanson. Dia sedang bangkit kembali. Dia naik dalam jajak pendapat. Inilah yang ditunjukkan oleh jajak pendapat terbaru. Jika pemilu diadakan hari ini, dia akan memenangkan 66 kursi. Sekarang, itu belum cukup untuk membentuk pemerintahan, tapi tetap saja Partai Buruh Australia mendapatkan 70 kursi dalam jajak pendapat. Jadi dia akan memberikan persaingan yang ketat kepada mereka. Tapi hal baiknya adalah, pemilu umum kita masih 2 tahun lagi, yang berarti kita punya 2 tahun untuk mendidik masyarakat Australia. Apa yang terjadi di Inggris sedang terjadi juga di Australia. Dan semuanya berjalan cukup cepat. Semuanya dipercepat karena Australia jauh lebih kecil dibandingkan Inggris. Kita hanya punya 25 juta penduduk. Kamu tahu, kamu dengar sendiri pria itu. Kita punya 1 juta Muslim, dan dalam 5 tahun ke depan, jumlahnya akan menjadi 2 juta. Dan setiap sensus ya, bukan survei,
Setiap sensus di Inggris menunjukkan bahwa populasi Muslim telah berlipat ganda setiap 10 tahun. Pada pergantian abad, mereka 2%. Tahun 2011 mereka menjadi 4%. Tahun 2021 mereka menjadi 8%. Saat ini mereka berada di angka 8%. Mereka terus berlipat ganda setiap 10 tahun. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun 2031. Selamatkan negara kalian, selamatkanlah. Ini bukan saatnya untuk bersikap sopan. Lihat apa yang terjadi pada Inggris. Lihat apa yang terjadi pada orang Inggris. Bersikap sopan. Lihat apa akibatnya bagi mereka. Australia tidak bisa membiarkan ini. Amerika tidak bisa membiarkan ini. Tidak ada negara barat yang bisa membiarkan ini. Sadarlah